Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Elsinta Yunistria Rohi SPD, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021. Saat ini saya akan menyampaikan hasil aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar PNS dengan judul Optimalisasi Edukasi Kepatuhan Penerapan Protokol Kesehatan dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di SMP Negeri Pangia. Kegiatan 1. Membuat perencanaan kegiatan edukasi kepatuhan penerapan protokol kesehatan dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Mengawali kegiatan ini, saya berkonsultasi dengan kepala sekolah yang juga merupakan mentor saya, Ibu Sylvia Anita Maramis, SSI, terkait aktualisasi yang akan dilakukan dengan bersikap sopan, jujur, transparan, mengungkapkan kejelasan target dari kegiatan yang akan dilaksanakan, serta menghormati dan menghargai masukan arahan dari kepala sekolah. Setelah berkonsultasi, saya menerima surat persetujuan untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi. Kemudian selanjutnya saya berkoordinasi dengan rekan-rekan guru terkait maksud dan tujuan dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Terlebih dahulu saya dengan sopan memohon izin kesediaan waktu, mengkonfirmasikan jadwal piket, kemudian memohon kerjasama dari rekan-rekan guru yang terjadwal sebagai piket harian untuk kembali mendisiplinkan peserta didik menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pembelajaran. Pada tahapan ini saya menghargai setiap saran yang diberikan dan tidak memaksakan kehendak saya pada orang lain. Sesudah itu, saya secara mandiri merampungkan agenda rencana kegiatan aktualisasi dan habituasi yang sudah direvisi. Dengan menyusun agenda rencana kegiatan aktualisasi semakin membangun rasa tanggung jawab. Kegiatan kedua, menyiapkan sarana pendukung pelaksanaan kegiatan edukasi penerapan protokol kesehatan. Kegiatan kedua dari rangkaian agenda pelaksanaan aktualisasi, saya membuat konsep rujukan pengajuan, penggunaan, dan pengadaan sarana pendukung protokol kesehatan yang akan digunakan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan menjadi lebih efektif. Kemudian selanjutnya saya dengan berani dan jujur menyampaikan kejelasan target ketersediaan sarana pendukung prokes yang akan digunakan lewat rujukan yang sudah dibuat kepada Ibu Kepala Sekolah. Saya selalu mengedepankan rasa hormat dan santun dalam berkomunikasi. Saya kemudian mendapatkan persetujuan dari Kepala Sekolah dan selanjutnya saya membuat checklist daftar sarana protokol kesehatan. Setelah itu, saya mulai menyediakan sarana protokol kesehatan milik sekolah dan mengadakan perlengkapan protokol kesehatan lainnya yang belum tersedia dengan mandiri dan telah berkorban baik waktu maupun biaya untuk kepentingan bersama. Kegiatan ketiga, sosialisasi kegiatan edukasi kepatuhan penerapan protokol kesehatan. Kegiatan ketiga dari rangkaian agenda pelaksanaan aktualisasi yang saya lakukan yaitu dengan mandiri mencari materi konsep pesan sosial berisi ajakan yang mengedukasi untuk menerapkan protokol kesehatan dan pentingnya hidup sehat sebagai upaya menanamkan kebiasaan baru sehingga pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan protokol kesehatan dapat terlaksana lebih efektif. Pada saat yang sama, saya juga mencari desain gambar yang menarik dengan cermat memanfaatkan layanan internet. Kemudian selanjutnya saya ke tempat percetakan untuk mencetak baliho dan banner dengan sikap mandiri dan rela berkorban
dengan tujuan tidak membebani sekolah dalam penganggaran, serta dengan usaha dan kerja keras menyelesaikan pekerjaan di luar jam dinas, membuat pekerjaan saya semakin cepat terselesaikan. Kegiatan selanjutnya dengan bantuan dan kerjasama rekan guru, saya mulai mensosialisasikan secara tidak langsung edukasi penerapan protokol kesehatan dengan memasang baliho dan banner di beberapa lokasi, mengontrol peserta didik yang tidak tertib menggunakan masker, serta menunjukkan cara mencuci tangan yang benar dan menjaga jarak sehingga kejelasan target dari kegiatan yang dilaksanakan dapat tersampaikan pada semua warga sekolah. Kegiatan keempat, melaksanakan kegiatan edukasi penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Kegiatan keempat dari rangkaian agenda pelaksanaan aktualisasi yang saya lakukan yaitu dengan cermat dan kerja keras menyusun RPP dan perangkat pembelajaran lainnya yang berorientasi mutu, sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi terarah, dan dengan adanya RPP ada kejelasan target dari kegiatan belajar yang akan dilaksanakan. Kemudian selanjutnya saya menyampaikan print out RPP kepada kepala sekolah, tentunya dengan sikap santun dan rasa hormat. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan belajar, saya menuntun peserta didik untuk menerapkan protokol kesehatan sebelum memulai kegiatan belajar, menggunakan masker, menjaga jarak, dan secara bergantian mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir, serta mengukur suhu tubuh peserta didik. Kemudian mempersilahkan untuk memulai kegiatan belajar mengajar. Saat di dalam kelas, saya mengawali kegiatan belajar dengan mengucapkan salam dan berdoa. Selanjutnya mengecek kehadiran siswa. Selama proses pembelajaran berlangsung, dengan bahasa yang sopan, saya selalu mengingatkan peserta didik untuk menerapkan protokol kesehatan, juga memberikan edukasi terkait pentingnya menjaga kesehatan. Kegiatan kelima, evaluasi proses dan hasil pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Kegiatan kelima, saya kembali berkoordinasi dengan guru piket dengan bahasa yang sopan. Kami bersepakat untuk terus memaksimalkan penerapan protokol kesehatan pada peserta didik, baik sebelum kegiatan pembelajaran sampai kegiatan pembelajaran terakhir. Selanjutnya, saya memantau secara berkala pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan prokes di lingkungan sekolah, terutama di dalam kelas. Dan sebagai bahan evaluasi, saya mengambil dokumentasi untuk bukti nyata yang jelas dan transparan dalam bentuk video dan foto. Setelah membandingkan hasil dokumentasi sebelum dan sesudah dilaksanakan edukasi kepatuhan penerapan prokes, didapatkan bahwa ada peningkatan tertib melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan di SMP Negeri Pangea. Tahapan selanjutnya, saya berkonsultasi secara langsung dengan mentor terkait hasil pelaksanaan aktualisasi dan menghubungi coach untuk mengkonsultasikan sistematika pembuatan dan penyelesaian laporan lewat WhatsApp group